Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Darul Razak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah pada umumnya, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita mendapatkan kemenangan sebagaimana firman Allah, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan mendapatkan kemenangan. Takwa ini pula yang akan mengantarkan tiap kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang muttaqin akan ditempatkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Maka tentu tak henti-hentinya setiap khutbah Jumat khatib akan selalu berwasiat agar kita meningkatkan kualitas takwa dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedua hasanah dan suri tauladan kita, yang insya Allah kita selalu berdoa mudah-mudahan termasuk ke dalam umat yang mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ya Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa hari ini kita telah memasuki tanggal 10 Sya'ban. Maka ini berarti kurang lebih 19 atau 20 hari lagi insyaallah kita akan masuk ke syahrul Ramadan, ke bulan Ramadan yang mulia. Maka mari kita senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan memiliki beberapa istilah. Kalau merujuk kepada dalam Al-Quran, maka kita dapati syahrul Ramadan adalah juga syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata para ulama juga menyatakan bahwasanya bulan Ramadan selain syahrul Quran juga syahrul qiyam, bulan kita untuk banyak-banyak salat. Syahrul siyam, bulan kita untuk banyak-banyak ibadah puasa. Dan ternyata ada satu istilah juga yang penting, yakni syahrut tarbiyah. Bulan Ramadan adalah juga bulan pendidikan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka memaknai syahrut tarbiyah, bulan tarbiyah, apa pendidikan penting yang selayaknya kita persiapkan mumpung masih berada di bulan Sya'ban, agar banyak kita bedah bersama dengan keluarga kita nanti di bulan Ramadan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita melihat fenomena di sekitar kita hari ini.
fa'tabiru ya ulil albab. Semoga kita bisa mengambil ibrah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang belakangan ini terjadi, salah satu yang paling luar biasa adalah tatkala kita dapati seorang anak muda yang berani menganiaya anak muda yang di bawah usianya. Yang ini di luar batas kemanusiaan, yang apabila kita melihatnya, ya Allah, mengapa ini bisa terjadi? Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ini gambaran fenomena bahwa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang bermasalah dalam pendidikan kita pada hari ini. Profesor Naqib Al-Attas menyatakan bahwa di antara problematika umat pada hari ini adalah the loss of adab. Kita kehilangan adab. Adab antara istri kepada suami, adab anak kepada orang tuanya, adab suami kepada keluarganya, dan seterusnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika mengomentari ayat ini, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengumpulkan adibuhum wa yu'allimuhum. Ternyata hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, cara menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka menurut Ali bin Abi Thalib adalah adibuhum wa yu'allimuhum. Kita terlebih dahulu mengajarkan adab, baru mengajarkan ilmu. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, adab adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam Al-Quran. Adab adalah hal yang sangat penting di dalam syariat Islam. Oleh karenanya Nabi SAW digambarkan memiliki adab yang luar biasa, akhlak yang agung. Bahkan Al-Quran menjulukinya dengan khuluqin azim. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas pertanyaannya, bagaimana kondisi keluarga kita hari ini? Sudahkah kita memperhatikan adab anak-anak kita? Sudahkah kita memperhatikan adab keluarga kita? Sudahkah kita memperhatikan bagaimana kita beradab, bagaimana kita memperbaiki adab kita di tengah lingkungan kita? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat dunia pendidikan dewasa ini, ternyata Barat hari ini mulai mengoreksi kembali cara berpikir mereka tentang kurikulum pendidikan. Dahulu mereka mendepankan knowledge, sehingga kita mengenal konsep KSA, knowledge, skills, attitude. Tapi ternyata 10 tahun belakangan Barat mulai mengganti cara mereka mengajar di dalam pendidikannya. Mereka mengubahnya dengan konsep ASK, attitude, skills, knowledge. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila Barat baru menyadari 10 tahun terakhir, Islam jauh-jauh hari sudah mengajarkan kepada kita tentang pentingnya adab. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala pernah bercerita kepada para muridnya, tatkala ibunya mengantarkan ia menuju kepada seorang syekh untuk belajar, maka ibunya berkata, wahai anakku, pelajarilah adab dari gurumu, lalu engkau ambil ilmunya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memasuki bulan Ramadan nanti, mudah-mudahan kita kembali terngiang bahwasanya penting untuk kita kembali membuka referensi mengenai adab. Kembali kita mengkaji sejarah para ulama-ulama dahulu, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, bagaimana adab mereka di lingkungan mereka.
Bagaimana akhlak mereka sehingga mereka diterima oleh lingkungan mereka. Lalu kemudian kita refleksikan, dan semoga bulan Ramadan yang akan beberapa hari lagi ini kita hadapi, bulan Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita masuki, menjadi Ramadan terbaik karena kita kembali kepada keluarga kita dan kembali belajar mengenai adab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayatihi wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk wadallahumma an sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi. Ya'idzukum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.